Kalau kamu lagi cari tutorial Zendrop yang paling mantap, video ini pas banget buat kamu. Di video ini, aku bakal kasih tahu kamu cara tepat menggunakan Zendrop untuk pemenuhan produk dropshipping kamu. Ini adalah salah satu alat dropshipping favoritku dan aku bakal tunjukin apa itu Zendrop, cara daftarnya, cara impor dan atur produk, dan ya, intinya cara mulai jualan hari ini juga. Tutorial ini bakal nuntun kamu langkah demi langkah dari A sampai Z, jadi tonton sampai habis ya. Dan kamu itu bakal jadi ahli Zendrop loh. So, ayo kita mulai. Jadi, apa itu Zendrop? Pertanyaan nomor satu yang sering aku dapat soal dropshipping adalah, gimana sih cara proses pesanannya? Itu kayak gimana cara cari produk yang laku keras, tapi harus gimana juga cara kirim produknya ke pelanggan. Nah, Zendrop pada dasarnya melakukan itu semua buat kamu. Mereka punya katalog produk yang luas banget, dan setelah kamu itu hubungin ke toko Shopify kamu itu bisa impor produk-produk ini ke toko kamu. Mereka yang bakal cariin barangnya, kirim dan ngurus pesanannya pas sudah ada yang beli. Satu hal yang keren banget adalah, banyak dari produk ini tuh dikirim dari gudang mereka di Amerika Serikat. Artinya, kamu dapat pengirim yang jauh lebih cepat. Sekarang mari kita bahas gimana cara kamu itu dapetin Zendrop ya. Kalau kamu itu klik link eksklusif di bawah, kamu itu bakal dapat akses uji coba gratis 7 hari plus diskon 50% selama 3 bulan. Ini tuh bakal bikin kamu bisa nyobain paket Zendrop Plus yang punya semua fitur yang bakal aku tunjukin di video ini. Caranya tuh gampang. Pertama, isi nama dan email kamu, terus klik next dan masukin aja nomor kartu kamu dan klik start free trialnya. Kamu bisa batalin kapan aja dan turun ke paket gratisnya guys. Tapi aku yakin banget kamu itu bakal dapat banyak manfaat dari paket Zendrop Plus ini loh. Setelah kamu itu daftar, kamu itu bakal masuk ke dashboard ini. Hal pertama yang mau kita lakuin adalah hubungin itu ke toko Shopify kita. Kamu itu nggak perlu lakuin ini kalau pakai iStore Builder ya. Tapi kalau kamu itu udah punya toko Shopify atau daftar lewat link aku, kamu harus hubungin dulu. Aku udah buat satu toko, jadi aku itu bakal klik yang ini dan kita klik aja continue. Oh ya, Zendrop juga bisa buat platform lain ya selain Shopify, tapi aku rasa 99% dari kamu yang nonton ini pasti pakai Shopify kan. Sekarang aku bakal tunjukin cara integrasinya teman-teman. Ikutin aja petunjuknya dan ini gampang banget loh. Kita klik tombol authorize dan klik install. Kalau kita itu udah login ke Shopify, nanti bakal muncul otomatis ya. Terus klik install lagi tuh. Kamu bisa jawab beberapa pertanyaan ini kalau mau atau lewatin aja dan aku bakal pilih pet supply ya di sini, lalu klik continue. Ini bakal nunjukin beberapa produk favorit. Jadi apa yang bisa aku lakukan adalah menambahkan beberapa produk ini secara otomatis. Produk-produk ini udah terpilih sebelumnya. Jadi katakanlah ada beberapa yang tidak ingin aku jual kan, seperti yang ini misalnya. Kita itu tinggal klik icon tempat sampah ini untuk menghapusnya. Dan sekarang kita udah memilih 10 produk dan kita akan klik publish to store ya. Tentu aja kamu bisa melakukan ini nantinya. Tapi ini hanya untuk mengisi toko kamu terlebih dahulu dengan beberapa produk ini teman-teman. Oke, sekarang kamu itu berada di dashboard aplikasi Zendrop kamu dan biar aku tunjukkan ke kalian bagaimana cara kerjanya. Jadi saat ini situs Shopbase milik kita udah terhubung teman-teman. Hal yang keren adalah kamu itu sebenarnya bisa punya beberapa toko dalam satu akun Zendrop. Itu bakal menghemat banyak uang kamu loh. Tapi untuk sekarang, aku akan tetap di situs Shopbase-ku ya. Ini di sini akan menampilkan pendapatannya ke kamu. Jadi kamu itu bisa mengubah rentang waktu yang kamu inginkan ya. Aku itu baru aja membuat toko ini, jadi belum ada informasinya. Tapi kita bisa sortir berdasarkan periode waktu, juga berdasarkan negara penjualan. Dan kita juga bisa mengekspor semua informasi ini teman-teman. Di sini akan ditampilkan pesanan kamu yang belum diproses ya. Kamu juga bisa dengan mudah klik fulfill all di situ ya teman-teman. Lalu di sebelah sini kamu bisa melihat ada tab private agent di situ. Ini intinya mungkin kamu mendapatkan penawaran harga khusus untuk produk yang berbeda. Fitur ini akan terbuka setelah kamu itu mencapai 20 pesanan. Sekarang kalau aku pergi ke tab find product di situ, disinilah tempat dimana kita itu bisa menemukan produk apapun yang kita jual sebenarnya. Jadi yang aku rekomendasikan adalah mencari berdasarkan judul produknya. Kamu juga bisa menyortir berdasarkan kategori yang berbeda, berdasarkan rentang harga, dan kamu juga bisa memilih dari mana produk ingin dikirim. Misalnya kalau kamu itu ingin mengirimnya sangat cepat, ya kamu mungkin bisa hanya dengan milih US only ya. Dan kamu juga bisa menyortir berdasarkan pemasoknya. Kita juga bisa melihat-lihat semua produk yang berbeda hanya dengan scroll aja ke bawah di sini untuk mencari inspirasi. Sekarang biarkan aku mencari small dog color ya. Katakanlah aku itu pengen mengirim dari Amerika saja ya teman-teman. Aku akan melihat banyak hasil berbeda yang memenuhi persyaratan tersebut. Ya, katakanlah kita itu pengen melihat produk yang satu ini. Jika kita klik, kita itu bisa mempelajari lebih lanjut tentang produk itu ya kan. Kita bisa melihat pemasoknya. Ini juga akan menunjukkan waktu pemrosesan kepada kamu. Kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang produk ini. Misalnya order trend score ya. Ini pada dasarnya menunjukkan volume pesanannya, bagaimana perubahannya selama 30 hari terakhir. Jadi produk yang satu ini sebenarnya telah dipesan jauh lebih banyak. Kamu juga punya data saturasi di situ ya teman-teman. Ini pesanan berdasarkan negara dan juga menunjukkan produk terkait. Tapi intinya, katakanlah aku itu pengen memilih produk yang ini. Yang akan aku lakukan itu adalah klik add to my product di situ dan kamu juga bisa memesan sampelnya teman-teman. Itu sangat penting untuk menguji kualitasnya dan begini cara kamu itu meninjau dan menerbitkan item ke toko kamu. Jadi kamu akan pilih bahasa dan aku akan membiarkannya dalam bahasa Inggris saja ya. Kamu bisa upload nama produk ya kalau kamu itu mau dan kamu juga bisa menambahkan tag produk apapun di sini. Ini mungkin akan membantu untuk website dengan banyak produk yang berbeda sebenarnya. Hal-hal ini nggak harus kamu lakuin kok, tapi terserah kamu sih. Kamu akan masuk ke bagian deskripsi di sini teman-teman. Dan di sini yang akan aku lakukan adalah mensalin ini semua dan masukin itu ke ChatGPT. Perintahkan dia untuk bikinin deskripsi yang lebih baik dan kamu juga bisa menekan tombol yang ini. Itu pada dasarnya akan menggunakan AI secara langsung di dalam Zendrop untuk menulis ulang deskripsi ini. Keren banget. Lalu kita bisa mengatur harganya di sini teman-teman dan kalau kita udah mengatur harganya sesuai dengan
dengan harga yang kita mau. Kita juga bisa mengatur berbagai gambar yang ada di sini. Dan setelah semua ini selesai, kamu tinggal klik publish to my store ya. Sekarang kalau kita masuk lagi ke menu my product lalu ke store listing, kamu itu bisa lihat 10 produk yang awalnya kita impor ke akun kita, ditambah satu produk yang baru aja kita masukin tadi. Di sini akan terlihat jumlah penjualan dalam 7 hari terakhir dan status koneksinya. Semuanya udah terhubung ya, yang artinya produk-produk itu udah tayang di website kamu. Kapanpun kamu mau ya, kamu bisa klik produknya. Untuk balik ke dashboard utama buat melihat informasi lebih lanjut, dan kalau ada masalah sama produkmu akan muncul di bagian ini teman-teman. Ini sangat penting banget buat kamu itu perhatiin, karena kamu itu pasti nggak pengen kan ada masalah dalam pengirimannya. Jadi saat seseorang itu pesen di websitemu, pesanannya akan muncul di tab order di sini. Di sini kita itu bisa menyortir berdasarkan rentang hari atau mengekspor daftarnya kan. Karena ini toko baru, aku itu belum punya pesanan di sini ya guys. Saran dariku, sebaiknya aktifin aja auto fulfillment-nya. Fitur ini akan memproses pesanan secara otomatis tanpa perlu persetujuan manual dari kamu. Kamu nggak perlu repot menyortir dan menyetujui satu persatu ya. Kita itu bisa mengaturnya ke instantly ya di sini. Untuk setiap 10 menit, daily ini setiap jam 7 malam ya teman-teman, atau tunda 24 jam. Aku pribadi akan biarin itu di pengaturan instantly. Kalau kami itu pilih untuk menyetujui secara manual ya, kamu bisa klik fulfill all untuk memproses semua pesanan yang aktif sekaligus. Saat ini aku itu nggak punya saldo ya di akun ini, jadi kita itu belum bisa memproses pesanan itu. Apa yang perlu kamu lakukan adalah ya kita bisa top up dulu tuh. Caranya kita klik top up di situ, lalu pilih kartu kredit atau PayPal ya untuk menambah saldo ke akunmu. Terus ada di sini branding, ucapan, kartu terima kasih gitulah untuk custom ya kan. Mari kita bahas fitur tambahannya ya teman-teman. Untuk bagian branding di sini itu sangat-sangat penting sih. Kamu itu harus mengaktifkannya. Tapi sebelum itu, kamu itu perlu mendesain kartu ucapan terima kasih dulu ya teman-teman. Ya caranya bisa tambahin logo perusahaanmu, terus kasih judulnya dan masukin aja alamat dan emailnya. Lalu kalian klik save ya guys. Kalau rekomendasiku, kalian bisa opsi custom sih. Pergi aja ke Canva dan bikin desain kartu ucapan yang lebih menarik dengan warna dan elemen yang bagus. Ukurannya sebaiknya sekitar 1200 x 840 pixel aja. Terus upload aja di sini. Tampilannya bakal jauh lebih profesional sih. Setelah selesai, aktifkan aja fitur brandingnya. Kartu ini akan otomatis dicetak dan dikirimkan di dalam setiap pesananmu. Ini adalah keunggulan yang luar biasa dari Zendrop yang jarang dilakukan perusahaan pengiriman lain. Ini ngasih sentuhan personal yang sangat dibutuhkan dalam bisnis dropshipping ya, dan sangat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan tuh. Nah, kalau kamu itu mencoba untuk menjual produk tertentu dan kamu itu nggak bisa menemukannya di dalam Zendrop, kamu sebenarnya bisa minta pengadaan produk tersebut ya. Jadi intinya yang akan kamu lakukan tuh adalah pergi aja ke sini, masukin aja link daftar produknya dan masukin aja seberapa banyak unit yang kamu jual atau rencanakan untuk dijual. Terus klik aja tombol request ya, yang pada dasarnya apa yang akan mereka lakukan tuh adalah berbicara dengan semua pemasok dan produsen mereka yang berbeda gitu. Lalu mereka bakal mencarikan produk ini dan berpotensi menambahkannya ke katalog mereka supaya kamu itu bisa menjualnya. Kalau kamu itu menjual lebih dari 20 unit per hari untuk produk tertentu, aku sangat menyarankan untuk menggunakan fitur ini untuk mendapatkan penawaran harga khususnya. Dan di sini kamu itu bisa melihat riwayat permintaan produkmu, menemukan produk yang lagi tren ya. Dan sekarang tentang produk tren ini aku tuh belum bahas ini sebenarnya. Tapi intinya kalau kamu itu pengen tempat yang keren untuk melihat banyak produk yang lagi tren dan laris manis saat ini, disinilah tempat kamu itu mencari inspirasi. Karena Zendrop adalah pemasok ya, jadi mereka itu punya semua data di dunia dan mereka bener-bener tahu apa yang laku dan apa yang enggak. Ini tempat yang bagus untuk mendapatkan inspirasi bagi produk baru apapun yang mungkin ingin kamu tambahkan ke tokomu. Dan sama aja, kalau kamu itu klik produknya, kamu itu bisa melihat semua informasi, biaya produk, rata-rata waktu pengiriman, lalu kamu itu bisa menambahkannya ke produk kamu. Nah, Zendrop Academy ini adalah salah satu bagian yang terbaik ya dari paket Zendrop Plus. Jadi kalau kalian itu pakai paket gratis Zendrop, kamu itu benar-benar harus pertimbangin untuk mendaftar hanya demi mendapatkan ini. Intinya ini tuh kayak keseluruhan bimbingan dan kursus gitulah. Dan ya, aku tahu ada banyak sekali value di YouTube, ada banyak sekali video di luar sana. Tapi ini tempat yang bagus untuk punya semuanya dalam modul yang terorganisir gitu. Mereka juga punya sesi pelatihan langsung ya teman-teman, yang ini luar biasa sih. Dan kamu itu mendapatkan akses ke komunitas mereka. Ini salah satu bagian terburuk dari kewirausahaan ya, yaitu ngebangunnya sendirian. Jadi kalau kamu itu bisa menemukan orang-orang yang berpikiran sama, yang punya tujuan serupa dan bisnis serupa, berbicara dengan mereka dan bertukar pikiran, itu tentu akan memberikan nilai tambah nantinya, yang tentu besar bagi bisnismu. Jadi aku sangat merekomendasikan, gak peduli mau kamu itu pemula, menengah, atau udah mahir, kamu pasti bisa mendapatkan value dari kursus mereka. Dan ini udah termasuk dalam paket plusnya. Zendrop AI juga merupakan fitur baru yang keren. Kamu itu bisa menggunakannya untuk membuat teks iklan ya teman-teman, atau ad copy gitu. Jadi ini tuh sangat mirip sama ChatGPT, tapi sedikit lebih terarah sih, dan parameternya sedikit lebih baik untuk e-commerce. Kamu juga bisa ngobrol dengan expert bot yang bisa ngebantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dropshipping e-commerce kamu. Dan selain dropshipping, ada juga print on demand gitu ya untuk Zendropnya. Jadi kalau aku itu kesini, kamu itu bisa lihat bahwa ya kamu bisa menjual produk yang udah jadi. Tapi kamu juga bisa melakukan print on demand gitu teman-teman. Misalnya kamu itu pengen bikin merchandise atau kaos ya, apapun yang ada logo atau desainmu di atasnya gitulah. Kamu itu bisa kesini dan memesan produknya untuk dicetak saat ada orang yang ngebeli itu. Contohnya kalau aku itu pengen bikin topi ini, kita klik aja start design ya. Kamu itu bisa tinggal upload desain atau logo kamu di sini. Kamu itu juga bisa tambahin teks atau file lainnya. Aku pilih teks aja ya guys, lalu klik aja buat produk. Ini akan diproses dan sekarang kita bisa menjualnya langsung ke situs Shopify kita. Kamu bisa mengatur harga, melihat margin, keuntungan, dan ini cara yang sangat cepat untuk mulai menjual
pakaian dan merchandise custom kamu sendiri. Jadi itu adalah cara dasar menggunakan Zendrop. Aku tahu kita udah ngebahas banyak informasi, tapi jangan ragu untuk melihat kembali video ini kapan aja ya. Sekali lagi, aku akan sertain link ke Store Builder AI kalau kamu itu pengen membuat toko buatan kamu dengan AI secara gratis. Aku juga sertain link langsung ke Zendrop ya. Kalau kamu itu pengen mendapatkan uji coba gratis paket Zendrop Plus mereka, kamu nanti bakal dapetin banyak kredit pesanan gratis dan diskon 50% untuk 3 bulan pertama. Jadi itu sangat keren banget. Dan ya, semoga kamu banyak dapat manfaat dari video ini. Kalau kamu itu lagi mulai perjalanan dropshipping dan mencari pemasok, pemenuhan produk yang bener-bener handal, maka Zendrop adalah pilihan yang fantastis guys. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, tolong pertimbangkan untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe ya. Kalau kamu itu pengen melihat konten lebih banyak seperti ini, aku udah bikin banyak video tentang bisnis, keuangan, dan hal-hal yang ngebantu kamu menjalani hidup yang sukses secara finansial. Itulah tujuan utamaku ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktumu dan aku akan ketemu kamu di video berikutnya. Peace!